bangsa Israel tinggal di Mesir sebagai budak. Mereka berseru kepada Allah karena penindasan yang mereka alami. Maka Allah memanggil Musa dan Harun untuk membebaskan umatnya. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkan umatku pergi, supaya mereka mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan juga tidak akan membiarkan Israel pergi. Tuhan menyuruh Musa memukul sungai Nil dengan tongkat, dan air berubah menjadi darah. Ikan-ikan mati, dan air tidak bisa diminum. Hati Firaun tetap keras, seperti yang difirmankan Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, dan kata-kata keluar dari sungai, dan memenuhi seluruh negeri, di rumah, di tempat tidur, di dapur, dan di atas orang-orang. Berdoalah kepada Tuhan, supaya katak-katak ini dijauhkan dariku dan dari rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Akan jadi seperti katamu, supaya engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, Allah kita. Setelah kata-katak itu pergi, hati Firaun tetap keras. Lalu Musa memukul debu tanah dengan tongkat, dan debu menjadi nyamuk yang menyerang manusia dan hewan. Para penyihir berkata bahwa inilah tangan Tuhan, namun hatinya tetap keras, dan ia tidak mendengarkan. Lalat pikat datang dalam jumlah besar, dan memenuhi rumah-rumah orang Mesir. Tapi tanah Goshen, tempat tinggal bangsa Israel, tidak kena. Firaun berkata kepada Musa, Pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu, tetapi di negeri ini saja. Musa menolak. Tuhan mendatangkan penyakit yang membunuh ternak Mesir, sapi, keledai, domba, dan unta. Tetapi tidak satu pun ternak Israel mati. Hatinya tetap keras, dan ia tetap tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Musa melempar abu ke udara, dan muncul borok bernanah pada manusia dan hewan. Para penyihir yang dipanggil Firaun tidak sanggup berdiri di hadapan Musa karena borok. Tuhan menurunkan hujan es dan api yang menyambar tanaman dan pohon hancur. Tapi di tanah Goshen tidak terjadi apa-apa. Firaun kemudian berkata kepada Musa, Aku telah berdosa, Tuhan itu yang benar, dan aku serta rakyatku yang bersalah. Hati Firaun tetap keras. Tuhan mendatangkan belalang dalam jumlah sangat banyak. Mereka memakan habis semua tanaman yang tersisa. Firaun dalam ketakutan berkata kepada Musa, Aku telah berdosa terhadap Tuhan, Allahmu. Berdoalah, supaya hanya malapetaka ini dijauhkan dari aku. Hati Firaun tetap tidak berubah. Tuhan mendatangkan kegelapan yang begitu pekat selama 3 hari. Tak seorang pun dapat melihat orang lain atau bangkit dari tempatnya. Tapi di rumah-rumah orang Israel ada terang. Firaun dengan marah berkata kepada Musa, Pergilah dari hadapanku, jangan datang lagi ke sini, sebab pada hari engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Tepat seperti katamu, aku tidak akan melihat mukamu lagi. Tuhan mengutus malaikat maut. Semua anak sulung Mesir, dari anak Firaun sampai anak hamba, mati. Tapi rumah-rumah yang diberi tanda darah domba, dilewati oleh malaikat maut. Melihat anak sulungnya meninggal dunia, Firaun menangis dan berkata, Bangunlah, pergilah dari tengah-tengah rakyatku, engkau dan orang Israel. Pergilah, sembahlah Tuhan seperti katamu. Akhirnya, Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Tuhan membuktikan kuasanya dan kesetiaannya. Tuhan itu Allah yang besar dan perkasa. Dia telah membebaskan umatnya dengan tangan yang kuat. Tulah-tulah ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Melalui darah anak domba, umatnya diluputkan. Itulah gambaran dari Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.